Oke, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek kami dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Bapak dosen Sulistianto MT. Di sini kami ingin mempresentasikan pembuatan sistem informasi point of sales dan inventory berbasis web pada Baliki Shop seluler. Di sini kami terdiri dari Nuzroman, Haris Padilla, Erniwati Citra Dewi Gea, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami yaitu pada saudari Erni, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Latar belakang, pencatatan data dengan sistem informasi untuk perusahaan pada era digital seperti sekarang. Ini sangatlah diperlukan. Kebutuhan perusahaan untuk memproses informasi secara cepat, tepat, dan akurat, membuat perusahaan mencoba mengimplementasikan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif dan mampu bersaing dengan perusahaan yang lain. Pencatatan data yang dilakukan secara manual tentunya akan meningkatkan risiko kesalahan dan tentunya akan memerlukan proses yang panjang agar dapat diinformasikan ke seluruh pihak yang terlibat. Maka dengan dukungan sistem informasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Efektivitas diukur dari berjalannya proses bisnis yang semestinya, namun dengan efisiensi lebih tinggi dalam menjalankan proses bisnis mereka, dan efisiensi dapat diukur dari waktu yang lebih singkat yang dibutuhkan perusahaan dan dalam mencatat stok atau memproses check out ke customer. Next. Selanjutnya di sini ada hak. Selanjutnya di sini ada hak stakeholder. Yang pertama, ada hak untuk mendapatkan produk berkualitas tinggi. Kedua, hak untuk menyuarakan kebutuhan dan harapan. Ketiga, hak untuk mendapatkan informasi kemajuan proyek. Keempat, hak untuk memberikan masukan dan revisi. Kelima, hak untuk diberikan solusi yang aman dan handal. Enam, hak untuk kebutuhan terhadap jadwal dan anggaran. Dan ketujuh, hak untuk mendapatkan dukungan dan pelatihan. Dan selanjutnya yaitu kewajiban stakeholder. Yang pertama, kewajiban untuk menyampaikan persyaratan dengan jelas. Kedua, kewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Kewajiban untuk memberikan keputusan dan persetujuan, kewajiban untuk menghormati profesionalisme programmer, kewajiban untuk menentukan prioritas, kewajiban untuk berkomunikasi secara efektif, dan terakhir yaitu kewajiban untuk mengevaluasi dan mendukung solusi. Dan selanjutnya yaitu hak untuk web programmer. Yang pertama, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas. Kedua, hak untuk mengajukan pertanyaan, hak untuk diberikan akses yang diperlukan, hak untuk memberikan masukan, dan hak untuk melaporkan hambatan atau kendala. Dan yang terakhir yaitu kewajiban web programmer. Yang pertama, kewajiban untuk memahami persyaratan, kewajiban untuk menyusun kode yang berkualitas, kewajiban untuk mematuhi standar pedoman, dan yang terakhir, keempat, kewajiban untuk berkomunikasi dengan stakeholder, dan terakhir, kewajiban untuk memberikan pelatihan jika diperlukan. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan data. Proyek ini dibuat agar meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan kontrol administratif, dan membangun post point of atau sales online dan sistem inventaris
Yang menarik dalam proyek PHP ini, terakhir UI yang bersih dan sederhana disajikan dengan berbagai kombinasi warna untuk pengalaman pengguna yang lebih baik saat menggunakan POS dan proyek sistem manajemen inventaris ini di PHP. Nah, di sini ada beberapa fitur data yang dibutuhkannya, yaitu yang pertama admin panel, clear panel, point of sale atau POS, inventory management, manage kategori, daily sales report, weekly sales report, yearly sales report, dan asset management. Next. Dan selanjutnya itu, apa itu post point of sales? Pengertiannya yaitu merupakan kegiatan yang berorientasi pada penjualan serta sistem yang membantu proses transaksi setiap pos, terdiri dari hardware yang berupa terminal atau PC atau receipt printer, cash drawer, terminal pembayaran yang berkode scanner, dan software berupa inventory management, pelaporan post casing, customer management, standar keamanan transaksi, return processing, yang dimana kedua komponen tersebut digunakan untuk setiap proses transaksi. Point of sales atau pos dapat berupa sebuah checkout, counter dalam sebuah toko, atau tempat usaha di mana transaksi penjualan terjadi, atau mobil loading pada 2010. Next. Dan selanjutnya yaitu apa itu PHP? PHP itu memiliki kepanjangan rekursif. PHP Hypertext Processor, yaitu bukan bahasa pemrograman. PHP adalah bahasa scripting open source yang ditulis menggunakan sintaks bahasa C, Java, dan Perl yang sederhana dan mudah dipelajari. Skrip PHP menyatu dengan file HTML, dieksekusi dan bekerja di komputer server atau server side. Saat ini PHP banyak digunakan dan untuk membangun website dinamis. Next. Dan selanjutnya yaitu inventory management. Manajemen persediaan menentukan jumlah persediaan yang optimal dengan biaya optimal yang minimal. Persediaan dan inventory meliputi bahan mentah dan bahan baku, bahan pembantu, bahan dalam proses atau work in process, cadang, dan barang jadi atau finished good. Manajemen persediaan menentukan jumlah persediaan yang optimal dengan biaya total yang minimal. Persediaan atau inventory meliputi bahan mentah atau bahan baku, bahan pembantu, bahan dalam proses atau work-in, proses, suku cadang, dan barang jadi atau finished good. Dan selanjutnya yaitu codeignitor, yaitu merupakan kerangka kerja PHP atau framework PHP sehingga pembuatan web dengan PHP menjadi lebih mudah. Dan ada juga beberapa kelebihan codeignitor ini atau CI dibandingkan dengan framework PHP lainnya, seperti performa sangat cepat dan konfigurasinya yang minim. Dan selanjutnya yaitu XAMPP adalah paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan pengembangan web yang lengkap dan mencakup server web Apache, database MySQL, dan interpreter bahasa pemrograman dan PHP dan Perl. Next. Dan selanjutnya yaitu pengembangan software. Di dalam pembuatan ini atau mendesain perencanaan sistem ini diperlukan adanya suatu alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk sistem secara struktural dan aktual, yang dimana sarana di sini tersebut dapat digunakan untuk membuat spesifikasi sistem yang terstruktur. Adapun alat dan sarana yang akan dijelaskan sebagai model sistem menggunakan metodologi pembangunan perangkat lunak yang digunakan adalah metodologi siklus hidup sistem. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem dan subsistem informasi berbasis komputer. Baik, terima kasih. Sekian dari pembahasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Haris Padilla.
Baik, terima kasih Saudari Erni. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu tentang tahapan pengembangan proyek. Berdasarkan sistem maka dibuatlah tahapan-tahapan pengembangan proyek sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Dalam proses perencanaan dilakukan pencarian data yang dilakukan di counter Balakisoft seluler dengan responden pemilik dan para karyawan. Teknik perencanaan dengan melakukan analisis pengguna, analisis proses bisnis lama dan proses bisnis baru. Yang kedua, perencanaan dalam tahap perancangan sistem teknik yang digunakan menggunakan UML. Dan yang ketiga, coding atau implementasi. Dalam tahap coding dilakukan penulisan kode program menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, CSS, JavaScript, dan DBMS MySQL. Dan yang terakhir, pengujian metode metode yang digunakan adalah pengujian SAM. Pengujian SAM adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Dan di sini ada tabel jadwal penjadwalan. Di sini ada pertama analisa kebutuhan dan mendefinisikan, yang kedua analisa sistem lama dan sistem baru, yang ketiga software design, yang keempat implementasi dan pengujian, yang kelima feedback, yang keenam revisi dan pengembangan, yang ketujuh integrasi sistem, dan yang terakhir operasi dan maintenance. Next. Selanjutnya analisis pengguna. Berdasarkan hasil observasi dilakukan wawancara dengan pihak pengguna. Pengguna sistem informasi inventory point of sales ini difokuskan pada kebutuhan pegawai dan keinginan pemilik Balakisoft seluler. Adapun pengguna yang mengelola data informasi pada sistem informasi inventory POS berbasis website adalah owner dan karyawan Balakisoft seluler. Analisis proses bisnis lama, proses bisnis sebelum adanya sistem informasi. Inventory POS adalah dengan cara mencatat semua barang masuk dan keluar secara manual menggunakan kertas dan selalu melakukan pengecekan pada saat buka dan pada saat ingin tutup atau berlangsung setiap hari. Dan yang selanjutnya analisis proses bisnis baru. Proses bisnis baru yang dibuat dengan memperbarui sistem manual menjadi modern untuk mempermudah dalam proses data, barang masuk dan barang keluar. Sistem informasi inventory point of sales adalah sistem yang dapat memberi informasi stok barang, data penjualan, data supplier, dan data pembelian barang. Sistem ini juga berfungsi untuk memantau secara digital. Next. Next, Bang. Dan di sini ada diagram use case. Apa itu diagram use case? Diagram use case merupakan sebuah grafik yang menggambarkan fungsi yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case diagram menjelaskan interaksi beberapa atau semua aktor dalam suatu sistem agar mudah dipahami saat dilihat dari sudut pandang orang di luar. Di sini ada user admin, di sini ada user karyawan, dan user owner. Di sini ada menunya seperti login, logout, menu data toko, menu data user, menu data barang, menu data
kategori barang, menu data satuan barang, menu data supplier, pembelian, stok barang, penjualan, dan setoran. Next, Bang. Sini ada activity diagram. Activity diagram itu merupakan diagram yang menggambarkan alur kerja dari berbagai macam kegiatan pengguna atau sistem. Activity diagram ini menerangkan aktivitas yang dilakukan sebuah sistem dan bukan apa yang dilakukan oleh seorang aktor atau pengguna. Jadi benar-benar aktivitas yang dilakukan sebuah sistem terdapat 12 activity diagram yang didapat dari penelitian ini, yaitu di sini ada login, logout, menu data toko, dan menu data user, menu data barang, menu data kategori barang, menu data satuan barang, menu data supplier, pengelolaan pembelian, pengelolaan stok barang, pengelolaan penjualan, dan pengelolaan setoran. Dan berikut di sini ada diagramnya. Next. Selanjutnya kelas diagram. Apa itu kelas diagram? Kelas diagram merupakan model statis spesifikasi yang menggambarkan struktur atau deskripsi antar kelas dan terdiri dari nama kelas, atribut, serta operasi atau metode. Kelas diagram yang didapat dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini ada contoh gambarnya. Next, Bang. Selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram merupakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah kolaborasi dinamis antara sejumlah objek yang dilakukan sebagai sebuah respon dari suatu kejadian untuk menghasilkan output tertentu. Terdapat 13 sequence diagram yang didapat dari penelitian ini, yaitu login, logout, dashboard menu, menu data toko, menu data user, menu data barang, menu data kategori barang, menu data satuan barang, menu data supplier, pembelian, stok barang, penjualan, setoran. Dan selanjutnya komponen diagram. Komponen diagram merupakan diagram UML yang menampilkan komponen dalam sistem dan hubungan antar mereka. Komponen diagram digunakan untuk memodelkan aspek fisik suatu sistem yang berupa modul-modul kode seperti library maupun executable file atau dokumen yang ada di dalam node. Yang terakhir, implementasi sistem mengenai peran pengguna. Total ada 3 peran pengguna. Di sini ada admin, pegawai, dan kasir. Peran admin dan kasir disebutkan di atas. Petugas yang tersisa hampir mirip dengan petugas admin, tetapi dengan kontrol yang lebih sedikit terhadap sistem. Selanjutnya, next, Bang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada saudara. Lalu akan saya lanjutkan. Dari sini proyek kami ini terdapat beberapa panel ya, yaitu pertama ada panel login, ada panel yang dibutuhkan, maka ada admin panel pegawai atau clerk, panelnya berfungsi sebagai point of sales, ada inventory management, ada manage categories, ada daily sales report, weekly sales report, monthly sales report, yearly sales report, dan user management. Nah, di sini panel login pertama ada panel login kita tadi sudah dijelaskan dari panel login itu kita ada 3 user. Pertama user owner. Di sini user owner itu sebagai admin. Ada user clerk atau pegawai. Di sini admin. Pegawai ya sebagai admin yang menuliskan laporan penjualan. Nah, di sini selanjutnya ada user kasir. Kasir itu yang melakukan sistem keluar masuk. Di sini ada user panel login sudah ditampil di slide, lalu ada user. Setelah login kita masuk ke
kasir. Kasir itu nanti di sini kasirnya di sini fungsinya banyak, fungsinya nggak terbatas. Kalau kasir itu fungsinya terbatas, yaitu cuma transaksi saja, yaitu tambahkan ke keranjang atau checkout. Nanti di sini ada harga, deskripsi, nanti di sini ada itu, ada penjualannya. Selanjutnya ada sistem manajemen inventaris. Nah, sistem manajemen inventaris ini dilakukan oleh clerk admin gitu. Di sistem manajemen inventaris ini untuk menambahkan item inventaris, pengguna memerlukan beberapa informasi. Nah, informasi seperti nama barang, kategori, terus ada penambahan kategori buat laporan gitu. Terus yang sama, karena secara default setelah menambahkan item, pengguna kemudian diharuskan menyimpan step item. Nah, itu user admin ini. Karena secara default semua item memiliki jumlah awalnya 0. Kalau sebelum disetting itu kita setelah nambah item itu awalnya 0 dari bagian manajemen inventaris yang sama. Pengguna dapat menambahkan stok atau memperbarui item. Nah, di sini ada sales report. Sales report juga dilakukan oleh admin. Nah, salah satu fitur penting yang dimiliki oleh POS dan sistem manajemen inventaris adalah yang terkait dengan integrasi fitur laporan penjualan. Sebagai besar, karena POS ini yang untuk mempermudah pembacaan laporan penjualan yang dilakukan oleh admin, terus dibaca oleh karyawan baik itu owner dan admin. Sebagian besar sistem POS ini memiliki fitur-fitur seperti untuk memudahkan interaksi pengguna, yaitu sama seperti proyek lainnya, proyek sistem titik penjualan dan inventaris ini juga berisi fungsi laporan penjualan sederhana. Di bagian laporan, pengguna dapat melihat laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Di sini ada panel admin. Di sini saya itu di owner. Owner ini bisa untuk menambahkan jumlah user gitu yang dapat mengakses program ini gitu, web programming ini, web POS. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan program yang telah direncanakan, yaitu pertama kan yang dibutuhkan tadi ada itu SMPP. Kita ini SMPP untuk mengecek ini, kita bisa ke SMPP start, lalu buka folder yang sudah kita buat. Nah, inilah misalnya tadi kasir, passwordnya nah ini kalau kasir ini aksesnya terbatas, yaitu hanya pada menambahkan item name, misalkan baju, celana itu, menambahkan item yang ingin dibeli oleh pelanggan gitu. Misalkan kalau seluler itu mau jual apa, HP atau kartu, lalu di sini ada tambah ke gerobak lalu checkout. Di sini cuma itu aja, itu hak akses oleh admin. Lalu kita bisa lihat ke hak akses oleh clerk gawai. Nah, di sini hak akses oleh pegawai ini memiliki beberapa fungsi yang lebih dari fungsi kasir, yaitu menambahkan item, menambahkan kategori. Kita
Terus ada melihat sales report di sini tuh. Kita bisa menambahkan kategori item. Nambah item kategori, kita pertama buat kategori dulu, misalkan handphone. Sudah ditambah kategori, kita sudah ada nih kategorinya handphone di sini. Tuh, kita nambah item lagi. Kita mau nambah aksesoris. Tambah sini. Di sini juga ada, nanti ada aksesoris handphone di sini, nanti di sini handphone ini jenisnya apa? Samsung apa gitu. Item price-nya kita bisa sesuai ini deskripsinya gitu. Itu nanti setelah kita menambah item ini nanti dapat diakses oleh kasir. Begitu. Selanjutnya sales report juga dapat diakses oleh admin. Selanjutnya kita ke bagian owner. Nah, pada owner ini kita memiliki akses lebih daripada akses pegawai, yaitu user management. Kita bisa menambahkan jumlah kasir yang tersedia atau bahkan menambahkan jumlah pegawai yang tersedia. Gitu. Seperti itu, lalu kita Nah, panel admin sudah dijelaskan tadi, panel administrator memiliki kendali penuh atas sistem inti dari proyek sistem inventaris PHP. Pos ini terdapat panel admin yang kuat. Ini berfungsi sebagai pusat kendali terpusat, memberdayakan administrator untuk mengelola sistem semua isi platform dengan mudah. Selanjutnya, kesimpulan dari yang dapat diambil dari implementasi sistem ini di balik shop seluler adalah web-based application dapat dijalankan di operating system manapun, di OS ataupun di Mac OS atau di Linux, karena ini berbasis web. Implementasi web sistem dapat membantu balaki shop seluler mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pencatatan stok, karena di sini sudah otomatis. Jadi udah terdaftar, lalu kita tinggal ini sudah terdaftar langsung ke semua pengguna. Implementasi sistem membantu Balakshop seluler mengurangi biaya karena tidak perlu membayar overtime untuk pegawai mengecek menulis laporan. Nah, open source software yang dipilih untuk implementasi sistem karena lebih mudah dikembangkan dan untuk kedepannya open source software seperti SAMPP, terus PHP, terus itu open source. Ya, demikian dari kelompok 5 kami menjelaskan tentang sistem proyek, point of sales, dan inventory management system pada Balakshop seluler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ditutup oleh Bang Haris Fadilah. Terima kasih. Saya sebagai moderator minta maaf atas kekurangannya. Demikian dari kelompok kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.